Oke, salam gaspol dari Bali. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari ini kita akan ajak teman-teman gaspol menuju ke Ubud dari Kota Denpasar. Kita sekarang berada di perbatasan antara Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Jadi di pintu ataupun di gate di depan ini adalah perbatasan antara Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Jadi hari ini kita akan ajak teman-teman untuk mengupdate bagaimana sih situasi perjalanan motovlog dari Kota Denpasar menuju ke Ubud. Kita kira-kira akan menghabiskan waktu sekitar 30-35 menitan teman-teman. Di sebelah kanan adalah Uci Silver, salah satu tempat pembelian oleh-oleh yang terbuat dari silver ada di sebelah kanan kita ini. Jadi kita sudah memasuki area dari Tohpati tadi. Kita sudah memasuki desa Batu Bulan, terkenal dengan banyak sekali tempat makan dan juga di sini juga terkenal dengan arsop dan juga tarian barongnya. Tarian barong di jalan biasanya dipentaskan di pagi hari. Biasanya banyak sekali wisatawan-wisatawan yang menggunakan akses jalan ini menuju ataupun melewati desa Batu Bulan ini untuk menonton tarian sebelum menuju ke Ubud ataupun ke Kintamani. Biasanya di pagi hari kemacetan dan juga volume kendaraan sedikit meningkat di kawasan ini teman-teman. Dan sekarang kita mulai videonya mulai pukul 11 siang. Jadi inilah suasana dan cuaca saat ini sangat cerah sekali, teman-teman bisa lihat, dan lalu lintas tampaknya lancar juga. Jalan Raya Batu Bulan ini biasanya menjadi salah satu kepadatan di pagi hari dan di sore hari karena jalur ini adalah salah satu jalur ataupun akses menuju ke objek wisata Ubud, Kintamani ataupun sekitaran objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Kita akan gaspol teman-teman. Kebetulan sekarang ini lalu lintas tampak lancar. Tentunya kita akan menghabiskan waktu sekitar hanya bisa dibilang 30 menitan teman-teman. Di sisi kiri dan kanan ini juga terdapat kerajinan batu padas yang teman-teman bisa lihat. Dan nanti kita akan lihat salah satu desa yang kita lewati, yaitu Jalan Raya Singapadu atau Desa Singapadu yang terkenal dengan kerajinan padasnya. Jadi kita lihat dulu bagaimana suasana di Batu Bulan ini. Jadi buat teman-teman yang sering menuju ke Ubud ataupun ke Kintamani tentunya akan melewati jalur ini. Jadi ikuti video ini sampai akhir nanti menuju ke Desa Singapadu. Kita akan melewati Lotunduh nantinya teman-teman. Di sana kita akan melihat persawahan dan juga jalan-jalan berkelok. Dan juga kita akan melewati beberapa tempat-tempat arsop-arsop yang terkenal. Mungkin nanti ada teman-teman yang sedang menonton video vlog Joe Update ini merasa memiliki kenangan di tempat-tempat ataupun toko-toko yang kita lewati sebentar lagi. Jadi inilah suasana di Jalan Raya Batu Bulan. Tampak sangat lenggang sekali teman-teman. Cuaca juga sangat cerah sekali. Motoran ke Ubud adalah salah satu idaman juga buat teman-teman dari daerah lain yang sedang liburan. Di sebelah kiri adalah Cening Bagus. Jadi buat teman-teman yang pernah menonton video Joe Update tentang mereview salah satu toko oleh-oleh terbesar di Batu Bulan ini, namanya Cening Bagus. Kita sudah masuk ke dalam, kita sudah lihat harga-harga yang ada dan juga bagaimana sih tampak di dalamnya. Jadi teman-teman bisa lihat di video Joe Update sebelumnya. Kita lanjut terus jalan. Jadi inilah asiknya perjalanan teman-teman. Menggunakan sepeda motor adalah salah satu liburan yang menyenangkan. Bisa menikmati semua seluk-beluk Bali dan juga kita bisa melihat panorama alam dengan menggunakan sepeda motor. Apalagi kalau teman-teman langsung dari Ubud menuju ke Kintamani, perjalanannya sangat asik sekali melewati kebun-kebun warga, yaitu kebun-kebun jeruk yang sangat indah serta udara yang sejuk. Dan teman-teman bisa lanjut terus menuju ke Desa Toyo Bungkah dengan perjalanan melihat kaldera tercantik dan juga Danau Batur yang sangat indah tentunya. Kita sudah membuat video juga, jadi teman-teman bisa lihat kulik-kulik video Joe Update yang terdahulu tentang Kintamani, restoran yang ada di sana, dan juga tentang Ubud tentunya kita sudah pernah mereviewnya. Kalau kita ngomongin tentang Desa Batu Bulan ini, jadi Desa Batu Bulan ini terletak di Kecamatan Sukawati, yaitu Pasar Sukawati yang terkenal. Tentunya Kabupaten Gianyar teman-teman. Jadi desa ini memiliki luas sekitar 6.422 km persegi yang terdiri dari 3 desa adat. Di antaranya adalah Desa Tegal Tamu dan Desa Adat Jerokuta serta Desa Adat Delotukat.
Beberapa banjar yang tadi Jodoh sebutkan, jadi beberapa banjar ini menjadi bagian dari Desa Batu Bulan, difungsikan sebagai penyaji dalam kegiatan kesenian. Jadi khususnya di sini adalah penyuguhan tarian khas Bali. Jadi setiap banjar-banjar diantaranya adalah Banjar Tegehe, Desa Adat Lotukar atau Banjar Denjalan di Desa Adat Jerokute. Jadi jenis tarian yang dipentaskan biasanya adalah tarian barong dan tarian keris. Tarian legong juga, dan juga ada tarian kecak biasanya. Jadi setiap tarian di sini memiliki arti dan makna tersendiri teman-teman. Jadi pertunjukan tarian barong biasanya dilaksanakan setiap pukul 9 pagi sampai jam setengah 11 siang. Dan juga tarian barong ini adalah tarian khas Bali yang menggambarkan pertarungan antara kebajikan yaitu dharma dan keburukan yaitu kebatilan yang disebut dengan adharma. Jadi sosok kebajikan inilah yang dilakonkan oleh barong, sementara kebatilan dilakonkan oleh rangda ataupun bisa disebut leak teman-teman. Semoga nanti di next video kita bisa melihat bagaimana tarian barong di pagi hari. Kita akan coba mereview salah satu tarian yang paling ikonik juga di Bali ini teman-teman. Jadi mohon doanya, kita akan coba mengajak teman-teman untuk menonton tarian. Selain tari-tarian, jadi di Desa Batu Bulan ini juga terkenal dengan akan pusat kesenian patung dan ukir-ukirannya. Biasanya para seniman di sini menggunakan batu padas atau paras putih. Jadi setiap pengunjung biasanya akan melihat deretan patung-patung berjejer di sisi-sisi jalan. Tadi kita sempat melewatinya teman-teman, beberapa jajaran-jajaran patung, dan di sebelah kiri ini adalah pura. Kita akan lanjut terus jalan. Di sini tradisi yang unik juga yang dimiliki oleh Desa Batu Bulan ini adalah tradisi mepantigan. Jadi tradisi mepantigan itu merupakan bentuk seni bela diri tradisional di mana peserta yang bersaing harus membanting ataupun mengunci lawannya. Uniknya bela diri ini dilakukan di atasan kubangan lumpur loh teman-teman. Jadi ini sempat diviralkan dulu, namun sekarang sudah agak sedikit jarang sekali ada tarian mepantigan, ataupun biasanya wisatawan-wisatawan juga diajak untuk mencoba teknik mepantigan ataupun teknik mengunci ataupun membanting. Jadi ini salah satu tradisi mepantigan yang ada di Desa Batu Bulan. Di desa ini juga terdapat kuliner malam, yaitu pasar malam yang sangat terkenal juga. Namanya Pasar Senggol Batu Bulan, yang memiliki pilihan makanan yang sangat beragam, mulai dari makanan khas Bali seperti serombotan, sate lilit, begenyol, dan banyak lainnya teman-teman. Selain itu ada juga teman-teman bisa menemukan makanan yang akrab dengan lidah semua kalangan seperti ayam geprek. Tadi kita sudah melihatnya, ada lalapan, sempol, bakpao, roti bakar, dan lainnya. Jadi Pasar Senggol Batu Bulan ini cukup terkenal juga bagi warga lokal maupun warga-warga yang berasal dari Kota Denpasar. Mereka pingin kuliner malaman, biasanya mereka menuju ke Desa Batu Bulan ini. Jadi kita lanjut terus jalan. Teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di persimpangan, yaitu pertigaan. Kalau ke kanan itu kita akan menuju ke Desa Celuk, Desa Kerajinan Perak dan Emasnya. Dan kita di video kali ini kita akan ambil lurus, kita akan menuju ke Jalan Raya Singapadu. Jadi di Patung Barong ini kalau ke kanan teman-teman menuju ke Desa Celuk, kita akan melewati desa unik yang bernama Desa Singapadu. Jadi selamat datang di Jalan Raya Singapadu. Jalan Raya Singapadu ini terkenal dengan kerajinan-kerajinan batu padasnya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sisi kiri dan kanan. Lihatlah teman-teman, banyak sekali kerajinan-kerajinan yang dipertontonkan di sini. Jadi teman-teman bisa stop untuk membeli patung-patung ataupun ornamen-ornamen, ukiran-ukiran batu padas di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sisi sebelah kiri gini. Jadi sangat asik sekali. Kenapa Joadit menyarankan teman-teman kalau liburan ke Bali menggunakan motor, kita bisa melihat lebih detail, bisa berhenti dimanapun dan kapanpun, dan tidak perlu khawatir ada kemacetan di belakang. Kalau kita bawa mobil, biasanya kendaraan-kendaraan pariwisata berhenti di sini sehingga terjadi kemacetan. Tadi kita sudah melewati beberapa penjual pengrajin batu padas di sisi kiri dan kanan teman-teman, dan di sini juga kita lihat ornamen-ornamen ataupun pernak-pernik oleh-oleh khas Bali juga diperjualbelikan di sini. Dan di Jalan Raya Singapadu ini terdapat juga Bali Bird Park, di mana teman-teman bisa mengunjunginya. Di sana ada taman burung, berbagai macam burung ada di Desa Singapadu ini. Di dekat
dengan Bali Bird Park, juga ada Bali Zoo Park. Kita pernah membuat video juga, jadi teman-teman bisa lihat juga bagaimana perkembangan terkini Bali Zoo Park yang semakin ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Nanti Joe Adit akan tunjukkan jalan masuknya ke Bali Bird Park dan juga Bali Zoo Park. Jadi teman-teman sangat dekat sekali. Dari Denpasar kita sudah menghabiskan waktu sekitar 10 menit teman-teman, karena di sini sangat lancar sekali. Jadi kalau teman-teman ingin melihat beraneka macam reptil dan burung, jadi teman-teman bisa berkunjung ke Bali Bird Park ini. Kita belum pernah mereviewnya. Semoga nanti Joe Adit mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Bali Bird Park. Kita akan coba mengajak teman-teman melihat bagaimana turis-turis terpesona dengan kicauan burung-burung dan juga ada reptilnya juga di sana. Joe Adit pernah ke sana sekitar 2 kali teman-teman. Jadi semoga nanti bisa memberikan kabar dan memvideokan secara detail kita virtual tour ke Bali Bird Park, karena Bali Zoo Park kita sudah pernah mereviewnya. Kebun binatang yang cukup ramai dan juga sangat direkomendasikan buat teman-teman yang sedang berada di Bali mengunjungi kebun binatang yang memiliki savana terbesar di Bali ini. Di sini kita lihat ada berbagai macam arsop-arsop dan juga rumah-rumah warga yang dihiasi oleh kerajinan batu padas teman-teman, dan ini adalah ukiran-ukiran kayu di sisi sebelah kiri kita ini. Kita lanjut terus jalan. Jadi jalannya sangat lenggang seperti ini. Siang hari biasanya terjadi kemacetan, namun sekarang ini sangat beruntung sekali kita bisa motovlog dengan santai di Desa Singapadu ini. Oke teman-teman, kita lanjut terus jalan. Jadi kita masih di Jalan Raya Singapadu. Sedikit informasi buat teman-teman yang ingin menghabiskan liburan menuju ke Ubud. Jadi beberapa destinasi ataupun itinerary yang Joe rekomendasikan buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman stay di Kuta, kita berangkat dari jam 8.30 biasanya langsung menuju ke Ubud, atau kita akan melewati jalur ini. Jadi kunjungan pertama biasanya jam setengah 10 pagi itu adalah kita akan langsung menuju ke Monkey Forest, bisa berinteraksi seru dengan monyet-monyet dengan habitat alami mereka, dan teman-teman bisa menghabiskan waktu 1 jam di sana. Setelah itu teman-teman biasanya mengeksplor budaya di pusat Ubud, yaitu menjelajahi pasar seni Ubud di jam 11 siang sampai jam 12 siang. Setelah itu teman-teman bisa langsung menuju ke Bebek Bengil Ubud, makan siang sampai jam 2 siang. Jadi menikmati kuliner khas Bali yang sangat lezat, yaitu Bebek Bengil Ubud. Dan setelah makan siang biasanya wisatawan-wisatawan akan berkunjung ke Tegalalang, yaitu Rice Terrace, di mana Tegalalang ini menjadi salah satu tempat untuk memanjakan mata, melihat hamparan sawah yang sangat cantik, dan juga kita bisa melihat bagaimana aktivitas petani yang berada di Desa Tegalalang. Jadi setelah Tegalalang kita akan turun lagi, kita akan menuju ke Pura Tirta Ampul. Kita akan melihat bagaimana wisatawan melakukan ritual pembersihan secara spiritual di sana, yaitu melukat. Dan setelah itu biasanya wisatawan akan balik ke penginapan ataupun ke hotelnya masing-masing. Jadi biasanya hal pertama yang Joe rekomendasikan adalah kita mengunjungi Monkey Forest Ubud, karena di pagi hari cuaca yang cerah, biasanya Ubud sangat dingin, dan kita akan melihat kawanan monyet-monyet lucu dan berinteraksi dengan monyet. Setelah itu kita akan explore Ubud. Kita berjalan kaki menuju ke Pasar Seni Ubud, ke Puri Saren, yaitu istananya Ubud, atau kita langsung mengambil gambar di Pura Taman Saraswati sambil teman-teman berbelanja di sana. Setelah itu kita akan masuk ke restoran Bebek Bengil. Jadi menikmati kuliner khas Balinya, dan setelah itu kita langsung gaspol menuju ke Tegalalang, dan terakhir nanti kita akan ke Pura Tirta Ampul. Jadi itulah itinerary rekomendasinya Joe Adit buat teman-teman yang ingin mengeksplor Ubud. Berangkat dari hotel jam 8.30 atau jam 9, teman-teman sudah tiba balik ke hotel masing-masing sekitar jam 7, sehingga teman-teman bisa beristirahat, makan malam di hotel. Jadi teman-teman bisa mengeksplor. Selain itu juga teman-teman bisa mengunjungi air terjun Tegenungan ataupun mencoba
makanan khas Bali Pande Egi. Jadi teman-teman bisa berkunjung juga, atau teman-teman hanya menghabiskan waktu di area Ubud sendiri, atau rafting di Sungai Ayung, jadi menjadi tempat yang seru juga, dan ITV ride di Ubud sana. Jadi beberapa aktivitas-aktivitas yang Jory rekomendasikan buat teman-teman yang ingin mengkombinasikan ketika mengunjungi ke Ubud. Kita lanjut terus jalan teman-teman. Jadi perjalanan sangat asik sekali dari tadi, tidak ada gangguan, tidak ada kemacetan. Mungkin nanti menuju ke arah Desa Pengosekan Ubud biasanya menjadi tempat ataupun kendaraan-kendaraan melambat ke sana karena kita sudah mulai memasuki jalan Monkey Forest. Nanti kita akan lihat apakah di sana macet teman-teman. Ubud sekarang ini benar-benar over tourism. Hotel-hotel tingkat hunian di sekitaran Ubud sekarang sudah mencapai 80% teman-teman. Apalagi turis-turis Asia, Jepang, Cina, dan juga dari Malaysia, Singapura sudah mulai berdatangan mengunjungi Ubud. Mereka pingin healing di Ubud. Jadi di bulan Mei ini tentunya jumlah tingkat hunian ataupun jumlah wisatawan yang mengunjungi Ubud sudah mulai meningkat. Apalagi di bulan Juni, Juli, Agustus adalah high season di Bali, tentunya akan semakin ramai lagi. Kita nikmati dulu perjalanan ini teman-teman, karena di sini adalah zona hijau. Jadi Joe Adit akan biarkan videonya, nanti kita akan lanjut lagi bercerita di setelah kita tiba atau memasuki Desa Pengosekan Ubud. Jadi teman-teman, inilah suasananya. Teman-teman bisa melihat di sisi kiri dan kanan, siapa tahu ada tempat-tempat kenangan kalian dulu. Jadi kita akan gaspol di sini. Oke teman-teman, kita masih lanjut terus jalan. Kita akan gaspol lagi. Kita masih di Desa Laut Tunduh teman-teman. Jadi suasana pedesaan yang sangat unik di sini kita lihat. Perjalanan sangat asik sekali dan kita mulai berkelok-kelok dan menuruni jalan ini. Jadi buat teman-teman yang menggunakan sepeda motor dan tidak sering menggunakan motor, apalagi di Bali jalannya sempit, jadi mohon berhati-hati. Jadi jalan di sini agak sedikit turun, nanti ada tanjakan juga, namun sangat asik sekali. Lihatlah di sini teman-teman, di sisi kiri dan kanan tampaknya hijau juga dan masih lenggang seperti ini.
Jadi perjalanan ke Ubud biasanya menjadi cerita yang menarik atau pengalaman yang sangat menarik buat teman-teman yang menggunakan motor. Kita akan gaspol terus teman-teman, dan sebentar lagi kita akan tiba di Desa Pengosekan. Nanti kita akan cerita lagi. Nah, di depan kita lihat teman-teman, ternyata kita sudah hampir tiba di Desa Pengosekan Ubud. Jadi kita lihat kendaraan-kendaraan sudah mulai melambat di sini. Lihatlah di sini teman-teman. Jadi kendaraan sudah mulai, kalau kita sudah mulai memasuki kota Ubud, tentunya bisa dibilang tidak macet, namun melambat seperti ini. Karena teman-teman bisa lihat jalannya kecil, hanya 2 mobil. Jadi biasanya kalau ada mobil parkir di sisi sebelah kiri ini tampaknya akan mengganggu juga pengguna jalan. Kita coba ambil arah ke kanan sini. Inilah suka dukanya teman-teman membawa motor di Bali. Apapun cuaca, kemacetan, dan juga apapun kendala yang dihadapi kalau sudah di Bali, tentunya adrenalin liburan akan meningkat dan kita akan tetap aja bisa healing di Bali. Kita lanjut terus jalan di sini. Nah, di depan ada mobil yang lewat teman-teman, jadi kita coba melipir di sini. Jadi inilah keunikan dan juga kelebihan kalau kita membawa motor. Jadi bisa nyempil-nyempil di sisi kiri dan kita bisa melihat-lihat juga pemandangan lebih luas. Kalau membawa mobil tentunya Joe Update yakin teman-teman yang menuju ke Ubud ketiduran di mobil dan tidak bisa melihat di kiri dan kanan ini. Jadi semoga di video ini teman-teman bisa melihat secara detail bagaimana sih desa-desa unik yang kita lewati menuju dari kota Denpasar menuju ke Ubud. Di depan kita lihat ada bemo loh teman-teman. Kita lanjut terus jalan di sini. Jadi kendaraan-kendaraan pariwisata tampaknya sudah mulai melambat di area sini. Jadi kalau kita menggunakan motor ya seperti ini teman-teman. Jadi lebih asik, lebih bisa mengambil sisi tengah seperti ini. Nanti kalau di depan ada mobil kita akan belok kiri. Jadi kita akan gaspol di sini. Semoga video ini sedikit memberi gambaran buat teman-teman yang nanti membawa anak-anak di liburan sekolah menggunakan motor. Jadi teman-teman sudah mengantisipasi di mana titik kemacetan, apa yang harus dibawa, dan kondisi motor harus prima dan juga isi BBM yang cukup teman-teman. Jangan sampai kehabisan BBM di tengah jalan. Kadang-kadang kita tidak tahu ada upacara adat di Bali, biasa juga terjadi kemacetan ataupun ada kendaraan mogok dan kita akan mengalami kemacetan juga. Jadi dengan BBM yang cukup kita masih tenang, bisa santai menunggu seperti sekarang ini. Dan di sisi sebelah kanan masih ada bangunan-bangunan rumah-rumah Bali yang sedikit membuat bangga juga. Kita sebagai orang Bali tentunya harus mempertahankan ornamen-ornamen ataupun ciri khas rumah-rumah orang Bali seperti di kanan ini teman-teman. Kalau teman-teman nonton tentang video jadi tentang desa penglipuran, tentunya di sana semua rumah memiliki angkul-angkul ataupun gate yang ada di sisi sebelah kanan tadi. Nah, kita lanjut terus jalan. Jadi inilah suasana sebelum kita masuk ke Desa Pengosekan teman-teman. Sebenarnya banyak sekali jalan menuju ke Ubud ini, dan kita hari ini memilih untuk menuju Ubud menggunakan ataupun melalui desa Singapadu tadi, dan juga kita menggunakan desa Lotunduh. Kita akan gaspol di sini. Lihatlah di depan ada kendaraan pariwisata yang lewat teman-teman. Ada wisatawan-wisatawan juga yang sedang membawa motor. Jadi sedikit tersendat ya teman-teman di sini. Semoga nanti karena hari ini Joe Update pingin mengajak teman-teman virtual tour lagi di Ubud.
karena Joadit mendengar Ubud sekarang semakin ramai lagi, sehingga Joadit berniat untuk melihat situasi Ubud dan mengajak teman-teman tamu-tamu apa aja sih yang ada di Ubud. Jadi di next video, setelah video ini, setelah kita tiba di desa pengosekan, nanti kita akan lanjut ke Ubud. Kita akan melewati Monkey Forest, melihat bagaimana keramaian di pasar seni Ubud atau pasar rakyat Ubud. Nanti kita akan lihat juga Puri Saren Ubud, yaitu istananya Ubud, dan juga jalan-jalan yang menjadi kenangan kalian. Nanti kita akan explore Ubud di sana. Serta Joadit akan berbicara banyak juga tentang sejarah Ubud lagi, walaupun kita sudah berbicara tentang sejarah Ubud di video Joadit 2 tahun yang lalu. Masa-masa pandemi kita ngevlog lagi ke Ubud waktu itu, dan Joadit bercerita banyak tentang sejarah Ubud. Jadi kita nikmati kemacetan ini seperti ini teman-teman. Dan di depan di pertigaan ini kita akan langsung masuk ke desa pengosekan. Jadi desa pengosekan terkenal dengan kafe-kafe, ada museum Arma juga di sana, hotel-hotel, dan teman-teman kalau tinggal di desa pengosekan juga menuju ke kotanya Ubud atau ke sentralnya Ubud sangat dekat sekali. Apalagi hotel-hotel yang ada di sekitaran Ubud ini memiliki servis shuttle gratis. Nanti di drop di depannya Puri Saren Ubud ataupun di depannya pasar rakyat Ubud yang baru direnovasi teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana keramaian di sana. Nah, setelah pom bensin ini kita sudah berada di desa pengosekan teman-teman. Jadi inilah suasana di desa pengosekan. Kita lanjut terus jalan di sini. Hotel-hotel ataupun cottage-cottage bungalow juga banyak sekali terdapat di sisi kiri dan kanan, dan juga restoran-restoran yang ada. Nah, di sisi sebelah kiri ada restoran-restoran yang begitu ramai juga dikunjungi oleh para wisatawan, dan di tikungan ataupun di belokan di depan sana adalah Museum Arma. Jadi teman-teman kalau ingin ke Museum Arma bisa ke sebelah sana atau di sebelah kanan. Jadi inilah suasananya di Jalan Raya Pengosekan Ubud. Dan buat teman-teman yang sudah lama tidak motoran dan pingin motoran di Bali, nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian. Nanti di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian naik motor selama di Bali. Banyak sekali destinasi wisata ataupun objek-objek wisata yang bisa teman-teman explore dengan motor. Karena Bali itu adalah pulau yang kecil, hanya menghabiskan waktu sekitar 14 jam sudah bisa mengelilingi seluruh pulau Bali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kita akan lanjut lagi videonya. Jadi setelah ini kita akan explore Ubud. Kita akan coba mereview bagaimana sih suasana Ubud. Di sini kita lihat kendaraan sudah melambat dan juga banyak wisatawan-wisatawan yang berjalan kaki juga. Tentunya nanti di sentral Ubud akan semakin ramai lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap di jalur gaspol bersama Joadit. Kita akan explore Ubud setelah ini. Jadi kita akan ketemu di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.